Baik, setelah Ibu melahirkan, maka Ibu akan memasuki yang namanya masa postpartum atau masa nifas. Peran perawat pada saat masa nifas salah satunya adalah melakukan pengkajian secara terperinci head to toe dari kepala sampai ujung kaki. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai pengkajian fisik atau pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke pasien, kita harus ingat bahwa kita sudah cuci tangan terlebih dahulu. Jangan lupa pakai APD. Lalu jangan lupa selalu yakinkan bahwa privasi klien sudah terjamin. Kita tutup semua pintu, semua jendela, dan tidak ada orang lain di dalam ruangan itu selain kita sama pasien. Selanjutnya kita berikan salam dan juga perkenalan. Selamat pagi Ibu. Apa betul ini Ibu Dari? Oke, baik. Saya perawat yang akan merawat Ibu hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ke kaki untuk melihat apakah masa setelah persalinan Ibu berjalan dengan normal atau tidak. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Saya akan minta izin, mungkin ada bagian dari pakaian Ibu yang akan dibuka ketika melakukan tindakan ini. Seperti itu ya Bu ya, sekitar 10 menit tindakannya, boleh Bu? Oke, baik. Kita mulai dari kepala. Oke, apakah Ibu merasa sakit di bagian kepala? Tidak ya? Baik, Ibu sering merasa pusing tidak? Coba buka matanya. Baik. Permisi ya Bu ya. Oke, saya dari sebelah saja ya. Sekarang mulutnya lagi. Oke, baik. Lalu di bagian leher, apakah Ibu sakit ketika ditekan? Tidak ya. Sekarang masuk ke bagian payudara ya Bu. Jadi di bagian payudara Ibu akan saya buka bajunya terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Oke, baik. Air susunya bisa keluar dengan lancar Bu. Oke, kita lihat apakah ada kemerahan, pembengkakan, atau ada perubahan warna di payudara Ibu. Coba angkat tangan kanannya diangkat dulu. Setelah Ibu mengangkat tangan, kita lakukan palpasi dari payudara sampai ke aksila. Sakit Bu? Tidak ya? Oke, baik. Tidak terasa keras juga. Baik, turunkan lagi tangan sebelahnya lagi. Diangkat ya. Oke. Iya. Kita palpasi lagi, sakit? Tidak ya. Lalu kita coba lihat pengeluaran air susunya seperti apa. Ya. Lancar ya, bayinya bisa menyusui ya. Bagian atasnya kita tutup, kita turun ke bagian abdomen. Di bagian abdomen ini paling penting kita lakukan karena akan menilai bagaimana pengembalian dari uterus atau rahim ke bentuk semula seperti sebelum hamil. Kita lihat apakah Ibu ada bekas operasi, bagaimana warnanya, apakah linea nigranya ada, stratigrafi darumnya juga masih ada, lalu kita coba palpasi. Biasanya pada ibu hamil, kalau sudah selesai melahirkan, ada yang rongga abdomennya ini akan terpisah, namanya diastasis rectus abdominis. Itu juga harus kita kaji. Lalu kita ukur TFU-nya, sudah sampai di mana. Kita pakai jari,
Untuk hari pertama biasanya masih setinggi umbilikus. Biasanya masih setinggi ini, di umbilikus ini. Dan pada hari ke-14 biasanya sudah tidak teraba lagi. Jadi itu akan menurun 1 cm per hari. Oke, kita lakukan. Dan kita lihat fundusnya di tengah atau bergeser ke samping atau malah ke atas. Kalau ke samping dan juga ke atas, kemungkinan kandung kemih ibu masih penuh sehingga mendorong rahimnya naik ke atas atau ke samping. Itu. Lalu kita turun lagi ke bagian genitalia. Jangan lupa ya, ketika ibu masih hari pertama kedua, maka masase di bagian uterus ini sangat penting untuk mencegah perdarahan. Bagaimana caranya? Ketika kita melakukan masase, maka itu akan menstimulasi kontraksi uterus sehingga perdarahannya akan dapat dicegah. Dari abdomen kita turun ke bagian genitalia ibu. Bu, permisi ya bu, bagian celananya akan dibuka dulu sebentar ya. Sambil kita dekatkan alat-alat yang mau dipakai. Bengkok, lalu kapas BTT. Kita buka dulu, permisi ya bu. Pasang duk steril. Duk bersih maksudnya. Pelak dan pengalas. Angkat bokongnya sedikit. Oke. Bagus. Celananya saya buka dulu ya, Bu. Nah, yang harus diperhatikan di sini, yang pertama adalah jumlah perdarahan, berapa banyak yang keluar. Sudah diajarkan kalau satuannya menggunakan pembalut. Kalau pembalutnya penuh per jam berarti ibu mengalami perdarahan yang hebat. Lalu kita lihat apakah di jalan lahirnya ibu, misalnya di vulva ini atau perineum terdapat luka atau tidak. Kalau terdapat luka, misalnya luka episiotomi, kita lihat bagaimana kondisi lukanya. Apakah menutup, apakah bernanah, apakah merah, ataukah mungkin bengkak seperti itu. Kita lihat, kita amati, lalu kita lakukan perawatan vulva. Kalau misalnya bersih seperti ini, tidak ada luka, kita lakukan perawatan vulva seperti biasa dari Lamia mayora, 1 kali usap, lalu ke bagian labia minora. Oke, itu yang perlu kita perhatikan dalam pemeriksaan genitalia. Jadi banyaknya perdarahan, lalu lokea yang keluar warnanya seperti apa. Kalau di hari-hari pertama kemerahan, kalau merah terang dicurigai ada perdarahan, lalu mungkin sudah di hari ke-4 dan seterusnya warnanya sudah mulai berubah dari kecoklatan, kemudian dari kekuningan menjadi kecoklatan, lalu akhirnya di hari ke-14 akan berubah menjadi lebih putih sampai akhir masa nifas. Setelah itu, karena sudah selesai, kita bereskan alat-alat. Terima kasih ya Bu, saya bereskan alat-alatnya. Ini dipakai lagi ya Bu ya, yang sudah bersih ya. Kalau penuh berarti harus diganti dengan yang bersih untuk mencegah infeksi. Sudah nyaman Bu? Oke, baik kalau sudah nyaman. Kita tutup lagi. Oke. Dari bagian genitalia yang sudah kita periksa, lalu kita turun lagi ke bawah, kita lihat bagian ekstremitas bawah dari ibu. Biasanya ibu baru selesai melahirkan, mungkin kita akan menemukan tanda-tanda tromboflebitis, sehingga kita harus lihat apakah kemerahan, adakah pembuluh darah yang terlihat hijau atau kebiruan, itu tanda-tanda dari tromboflebitis. Salah satu pengkajian untuk membuktikan dari hal ini atau tromboflebitis ini adalah dengan melakukan tindakan dorsofleksi dari ekstremitas bawah. Caranya, kakinya ibu diangkat dalam posisi ekstensi, lalu bagian telapak kakinya ini dorsofleksikan belakang ya, seperti ini. Kita tanya ibu, apakah sakit betisnya? Kalau sakit berarti itu salah satu tanda dari
komorbiditas. Tapi kalau tidak sakit berarti ibu dalam keadaan normal. Kaki sebelahnya juga. Bu, sakit bu? Tidak ya? Oke. Berarti ibunya normal ya. Untuk bagian kaki tidak ada masalah. Oke, baik. Jadi pengkajian fisik sudah selesai dari kepala sampai kaki ibu. Selanjutnya kita lakukan evaluasi tindakan. Ibu sudah dilakukan tindakan pemeriksaan fisik ya Bu, dari kepala sampai kaki. Apa yang Ibu rasakan? Baik, kalau Ibu merasa nyaman, saya akan permisi dulu ke ruangan sebentar. Kalau Ibu ada apa-apa, panggil saja saya atau perawat yang ada di sana. Lalu siang nanti saya akan datang untuk memberikan pengobatan kepada Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya pamit dulu. Selamat siang. Pemeriksaan fisik kepada Ibu Nipa setelah kita lakukan dan sudah selesai. Selanjutnya jangan lupa untuk membuang semua APD yang sudah dipakai dalam tempat yang sudah disediakan. Lalu lakukan dokumentasi keperawatan dan jangan lupa untuk selalu kembali kepada Ibu jika diperlukan. Itu saja, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara perawatan payudara yang benar. Perawatan payudara yang benar bertujuan untuk membantu memperlancar produksi ASI dan membantu agar payudara tetap bersih. Baik, Bu. Bu Eni, saya perkenalkan, saya perawat Eni. Saya di sini akan membantu Bu Eni untuk melakukan perawatan payudara. Nah, perawatan payudara ini fungsinya untuk memperlancar produksi ASI ibu dan juga untuk menjaga kebersihan payudara. Kira-kira kita akan butuh waktu antara 10 sampai 15 menit. Bagaimana Bu? Ibu nanti bisa duduk di kursi ini, mungkin saya bantu. Ibu tidur di sini saja, Bu. Ini Bu, ya Ibu duduk di sini, kemudian mungkin biar lebih nyaman kakinya bisa menetap di sini. Silakan dulu. Saya bantu untuk buka bajunya. Sudah enak Bu posisinya? Iya. Sudah mulai ya Bu ya. Ini isinya kapas dan dibasahi dengan jempol. Kita proses dulu. Ini bisa minta tolong dipegang Bu. Kita akan kompleks selama 2 sampai 5 menit.
5 menit kita lakukan pijatan pada puting susu. Nah, caranya Ibu diputar ke arah luar kira-kira 20 kali, kemudian ke arah dalam. Mungkin Ibu bisa praktekkan di sisi samping. Kita mulai pijat ya Bu ya. Bu bisa pakai baby oil atau minyak kelapa Bu. Permisi ya Ibu ya. Nah nanti ini Ibu bisa lakukan di rumah sendiri ya Bu. Jadi posisi telapak tangan di tengah-tengah, kemudian diarahkan ke atas, ke samping, ke bawah, dilepas. Sekali lagi ke atas, ke samping, ke bawah, kemudian lepas. Nah ini dilakukan sebanyak 20-30 kali. Mungkin Ibu bisa coba sendiri sambil dicoba. Minyaknya jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit ya Bu. Ya betul, dari tengah. Ya, dilakukan berapa kali Bu tadi Bu? Iya betul. Oke, nah yang kedua, satu tangan Ibu menyangga payudara, kemudian dilakukan pemijatan memakai sisi kelingking telapak tangan. Kita lakukan pijatan dengan ditekan dari pangkal atau atas payudara ke arah puting susu. Nah ini dilakukan merata ya Bu ya. Kemudian sisi lain. Nah ini juga sama dilakukan 20-30 kali. Kalau minyaknya habis bisa ditambah. Mungkin Ibu bisa coba di sisi satunya, silakan Bu. Tangan satu menyangga, kemudian dipijat dengan ya. Oke, betul Ibu. Nah, mudah kan ya Bu ya? Nah, kemudian yang ketiga Ibu, posisinya sama ya Bu, satu tangan menyangga payudara, kemudian kita pijat pakai 3 jari. Ya. Pakai 3 jari dilakukan gerakan memutar sambil ditekan dari atas ke arah puting susu. Nah ini dilakukan di semua area payudaranya. Kemudian samping-sampingnya juga. Oke, mungkin Ibu bisa coba di sisi satunya Ibu. (20 sampai 30 kali juga Ibu. Gerakan selanjutnya ya Ibu ya, sama tangan satu menyangga payudara, kemudian kita lakukan pijatan dengan kepalan tangan ya, dengan ujung kepalan. Dilakukan pijatan tekanan dari arah atas sampai ke puting susu. Nah seperti ini Bu. Ini juga dilakukan ke semua sisi payudara ya Bu. Sama dilakukan 20-30 kali. Silakan dicoba Ibu di sisi satunya. Iya. Ya, kurang ya Ibu? Atau Oke, betul Ibu. Nah, kalau sudah kita lakukan kompres ya Bu dengan air hangat, kemudian air dingin selama kurang lebih 2-5 menit ya. Kita kasih kompres air hangat dulu. Ibu bisa pakai waslap atau handuk kecil Ibu. Ya. Ini air hangat dulu, dikompres di seluruh area payudara. Bisa pakai sisi satunya Ibu. Nah ini dilakukan bergantian ya Bu, kompres air hangat dan air dingin sampai kurang lebih 5 menit.
Oke, selanjutnya bisa kita keringkan. Di sini, Bu. Nah, kalau sudah bisa dipakai berannya lagi ya, Bu. Saya bantu. Bajunya. Ibu, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Untuk gerakan perawatan payudaranya? Ini tiap hari bisa dilakukan, Bu? Bisa dilakukan setiap hari pagi atau sore hari. Kira-kira bisa ya, Bu, nanti dilakukan di rumah? Iya, iya. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sudah berada. Bisa ya, Bu? Tadi gerakannya ada berapa kali, Bu? Ada Perawatannya? ada 4 ya. Yang pertama, Kompres dulu. oh dikompres dulu. Kemudian, Ya. kemudian dilakukan pijatan di gunting susu. Digunting susu. Kemudian dilakukan pemijatan dengan sisi Memutar, gunting. memutar dulu. Oh iya, memutar. Oh iya. Oh iya, betul. Memutar, Terus kemudian pakai sisi kelingking, terus pakai 3 jari ya, Bu. ya, betul. Terus tarik di kepala. Berapa kali tadi, Bu? Berapa ya? 4 ya? 5 kali. Maksudnya setiap gerakan? Oh, 20 kali, 20 kali. Sampai 30 kali. Iya. Nanti bisa dilakukan di rumah sendiri ya, Ibu, atau dibantu suami bisa. Baik, Bu, kalau sudah Ibu boleh lanjut menyusui Oh, iya. atau istirahat. Saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Demikian teknik perawatan payudara dilakukan untuk memperlancar produksi ASI dan juga menjaga kebersihan payudara. Kita bisa sarankan ibu atau pasien untuk melakukan perawatan payudara setiap hari, bisa pagi atau sore hari, atau bisa juga dilakukan sebelum ibu menyusui bayinya. Demikian, atas perhatiannya, terima kasih. Kali ini kita akan belajar atau memberikan pendidikan kepada pasien bagaimana teknik menyusui yang benar. Teknik menyusui yang benar akan membantu memperlancar produksi ASI sehingga ASI bisa diberikan kepada bayi dengan baik, tidak ada hambatan dalam produksi ASI. Selamat sore, Ibu Eni. Ya, gimana keadaannya, Bu? Bayinya tidur? Ini lagi tidur, Bu. Oh ya. Ini sudah jam waktunya menyusui, Ibu? Oh iya, sudah dari Iya. tadi ya, Bu ya. Oh gitu. Iya, jadi sekalian ya, Bu, saya akan ajarkan bagaimana teknik menyusui bayi yang benar, ya. Nanti manfaatnya apa, Bu, kalau menyusui dengan teknik yang benar atau posisi yang benar? Itu akan membantu memperlancar produksi ASI sehingga bayinya nggak rewel
atau apa namanya produksi ASINya kok sedikit seperti itu ya Bu. Nanti kita butuh waktu kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk ini, bisa Ibu? Bisa. Oke. Saya bantu gendong bayinya Ibu. Nah, Ibu bisa buka bajunya, ya. Bagian apa saja ya? Iya. Oke, saya bantu Ibu. Posisinya gimana Ibu? Sudah enak? Sudah. Sudah, supaya lebih enak pakai pijakan kaki ya Bu ya. Nanti di rumah juga seperti Ibu. Oke, ini sudah pakai bra menyusui ya Ibu Iya, ya? iya. Dibuka. Iya Ibu. Sebentar saya tutup dulu gordennya. Oke. Nah, sebelum menyusui Ibu bisa bersihkan area puting dan sekitarnya dengan air hangat ya. Ibu bisa pakai handuk kecil atau wastafel. Saya bantu ya Ibu ya. Mau pakai yang kiri dulu? Kanan. Oke. Kalau sudah, setelah dicuci dengan air hangat dikeringkan ya. Nah, setelah itu Ibu gendong bayinya berhadapan dengan Ibu ya. Berhadapan, kemudian posisi kepala di siku. Nah, oke, kemudian posisi tangan ini menyangga bahu, kurang enak ya Bu ya. Oke. Diganjal dengan bantal. Oke, sudah nyaman Ibu. Nah, posisi tangannya menyangga dari ini ya Bu, dari leher, punggung sampai ke pantat. Kemudian tangan satunya memasukkan puting dan areola, ini areolanya itu semua ke mulut bayi Ibu. Jadi yang area hitam di sekitar puting susu itu semuanya harus masuk ke mulut bayi ya Bu. Ya. Gimana Ibu, lebih nyaman? Nah, posisi yang benar ini nanti akan mempermudah bayi untuk menghisap ASI Ibu ya. Nah, kalau misalkan ya bayinya sudah kenyang atau masih ingin menyusu lagi, lebih baik bergantian ya Bu. Jadi kalau menyusui harus bergantian, nggak boleh hanya payudara kanan aja atau payudara kiri, tapi bergantian. Nah, kemudian saat bayi sudah selesai menyusui Ibu, tidak boleh ditarik ya Ibu. Biasanya kan kebanyakan langsung ditarik ya puting susunya ya. Tapi ini caranya gini Bu, Ibu bisa masukkan jari kelingking Ibu ke sekitar mulai dari sudut bibir bayi. Kemudian diambil puting susunya. Coba Ibu. Ya, seperti itu betul Ibu. Iya. Nah, kalau bayinya masih lapar bisa diganti menyusu di payudara sebelah kiri. Baik Ibu, ada pertanyaan enggak Bu? Iya Bu. Gimana Ibu? Ini apa namanya? Kok masih sedikit ya? Oh, enggak apa-apa Ibu. Jadi kalau produksinya sedikit tetap dikasih saja kepada bayi ya. Nanti dengan isapan bayi itu akan merangsang tubuh kita memproduksi ASI yang lebih banyak ya. Jadi walaupun keluarnya sedikit dikasihkan saja. Dan Ibu juga harus banyak makan sayur supaya membantu produksi ASINya semakin banyak. Gimana Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Sudah. Baik Ibu, sama-sama Ibu. Oh ya, saya bantu bagiannya Bu. Kalau sudah selesai. Oh iya.
Oke, baik Ibu. Eh, Demikian yang bisa saya sampaikan ya Ibu tentang teknik menyusui. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya pamit dulu ya Ibu ya. Selamat sore. Terima kasih Bu. Demikian cara memberikan edukasi kepada ibu atau pasien bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar. Teknik ini apabila dilakukan dengan benar akan membantu memperlancar produksi ASI dan bayi lebih nyaman saat menghisap ASI. Kita bisa anjurkan ibu untuk melakukan juga di rumah dan melatih ibu untuk bisa menyusui dengan mandiri.